Selamat malam semua foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih hari ini udah stay tune lagi untuk di acara Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya masing-masing. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Nah, hari ini saya mau ngundang salah satu cewek yang bukan cuma cantik, tapi smart banget, keren banget pokoknya. Jadi dia itu dari managing directornya Singfoodtang Indonesia. Tahu lah ya semua Singfoodtang itu apa. Sebentar saya coba panggil dan undang ya. Sementara itu teman-teman boleh absen dong. Ini ada dari mana aja? Nisha. Kita tunggu ya. Lagi tersambung. Hai, selamat malam. Hai Ci. Udah jelas belum nih? Jelas banget. Sip. Oke. Hi everyone. Gue. Hello everyone. Hai Fan. Bagaimana kondisi Jakarta? Hari ini macet ya. Tadi aku pulang agak macet. I was a bit shocked. Apa? Macet kenapa? Hari ini lumayan macet. Tadi pas pulang aku kaget. Ternyata udah mulai balik lagi nih macetnya nih. Udah mulai balik lagi macetnya. Iya, udah normal nih. Oke, Van. Kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Gitu. Kita malam-malam ini enaknya ngobrol santai. Cuma gue pengen sedikit korek-korek, boleh lah ya. Boleh Ci, boleh. Gitu. Sedikit korek-korek boleh lah ya gitu. Sebentar. Ini buat teman-teman. Aku kenalin sekali lagi, tapi kayaknya harusnya nggak usah dikenalin sih. Aduh, enggak Ci. Oke, teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia, malam ini saya benar-benar sebenarnya exciting banget karena kemarin sebetulnya pas lagi mau ngundang Fan, manggilnya Fan katanya ya, panggilan sayangnya ya. Gitu. Karena pas kemarin mau ngundang Fan sebenarnya aku agak insecure gitu. Insecure maksudnya agak takut gitu loh. Ini kira-kira mau nggak ya kalau diajak ngobrol-ngobrol gitu. Cuma cobain aja lah, siapa tahu Fan-fannya bersedia. Ternyata ramah banget loh Desa. Bikin aku happy bisa menghadirkan seorang Fancelia di Foodies on Sharing kali ini. Jadi pokoknya malam ini aku kenalin secara resmi aja lah ya gitu. Jadi malam ini tamu kita namanya Fancelia Wirajaya. Nah, dia itu adalah managing directornya Singfoodtang Indonesia. Pasti pada tahu lah ya, pasti pada ngerasain unyuknya gitu kan, minum Singfoodtang. Oke, malam ini Van, kita pengen ngobrol-ngobrol aja sebenarnya tentang apa sih ini nextnya di F&B bisnis. Tapi sebelumnya pengen sedikit kenalan dulu kali ya. Kalau dari Fan-fannya sendiri, ini dulu latar belakangnya awalnya apa ya? Maksudnya pendidikannya apa, latar belakangnya apa, kok bisa ujuk-ujuk nyemplung dan berenang gitu kan di bisnis minuman, cerita nih. Iya, aku kan dulu sekolah di Melbourne di Australia gitu. Terus udah gitu, I did Bachelor of Accounting sama Banking and Finance. Nah, terus ya pas lagi sekolah kan di Melbourne boleh kerja kan part time gitu. So I started at this food truck jualan donuts gitu untuk kayak every weekend, and then I moved on to KFC, and then eventually ended up in Nando's for 2 tahun lebih. Terus abis itu baru ketika lulus baru kerja di bank gitu. Terus jadi dari dulu pas kerja di F&B tuh rasanya kayak enjoy aja gitu, nggak berat, and it makes sense to me gitu. Nah justru pas lagi di bank, pas kerja di bank tuh ngerasa kayaknya kayak bosen, terus kayak aku kurang cocok gitu. And then I thought yaudah deh balik ke Indonesia. So I quit from the bank, terus sampai Indo tuh bingung mau ngapain ya gitu. So akhirnya pas lagi jalan-jalan ke Solo, I found Pantis Pizza, terus akhirnya aku beli franchise rights-nya untuk Jakarta gitu. Ya, terus dari sana ya non-stop aja gitu, jalan terus. Berarti tadi awalnya dulu pas zaman kuliah itu berarti sempat part-time ya di Nando's lah, terus di mana tadi? KFC ya, Nando's. Oh, iya. jadi emang suka sih.
Emang suka. Mm-mm. Ya. Oh ya, Foodpreneur gue lupa ngomong. Karena komennya aku matiin gitu kan, biar lebih fokus lah ya, lebih fokus ngedengerin fun-fun. Kan nggak enak ya banyak tulisan. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nanti nanya ke fun-fun itu bisa ketik pertanyaannya di kolom Q&A yang ada tanda tanyanya. Oke, balik lagi. Sama teman-teman. Oh ya, satu lagi, Van. Ini followernya Foodies itu biasanya suka nyatet. Jadi aku bisa bilang ke teman-teman, ayo pada ambil kertas sama bolpennya atau mungkin tab atau iPad-nya sama bolpennya itu siapin. Ini momen langka soalnya. Jadi harus dimanfaatkan, harus dicatat. Dicatat. Aku jadi deg-degan sendiri. Enggak lah. Nah, oke, aku coba sedikit ulangin ya. Gitu, maksudnya berarti seorang Vancelia ini, seorang fan ini ternyata itu dulunya juga memang bukan hobi, itu dulunya juga memang pas kuliahnya juga sambil kerja ya gitu, sambil part time. That's why akhirnya dia kayaknya jatuh cinta nih sama si dunia kuliner ini, sampai-sampai dia habis kerja di bank akhirnya males ya kerja di bank ya. Kayaknya lebih asik dengan dunia kuliner. Ya, terlalu monoton gitu. Nah, iya, monoton banget. Nah, terus pas nyampe di Indonesia, berarti Van handling franchise-nya, handling brand Panties Pizza juga berarti ya di Indonesia ya? Iya, di Jakarta. Jadi Panties Pizza itu originalnya dari Solo. Terus I just found it by chance. Terus ngobrol sama ownernya, and I genuinely like the product and the branding itself gitu. Jadi akhirnya kita ambil untuk Jakarta gitu. Oh, I see. Berarti sekarang bisnisnya ada Panties Pizza and then Singfutang Indonesia ya? Iya, kebetulan yang Panties Pizzanya di bulan Februari lalu kita exit dulu untuk sementara, tapi kita memang lagi working to rebrand, to reintroduce it gitu. Soalnya at the time we realized that dari sisi competition kita udah kalah gitu, and there needs to be some drastic changes to Panties Pizza. Ngobrol sama owner Panties gitu, and then see if we can reproduce Panties Pizza in yang suited untuk market Jakarta gitu. Tadi suaranya agak putus-putus dikit sih, Van. Yang di bagian mana tadi? Pas mau introduce Panties Pizza. Mau introduce Panties Pizza, jadi exit dulu, terus reintroduce, terus ya teman-teman kita tunggu bentar ya. Biasa ini kalau udah malam suka emang ada sedikit masalah sinyal. Tapi tenang aja, tetap stay tune karena bentar lagi harusnya tersambung lagi. Nah, buat teman-teman yang pengen daftar Foodies Online Kelas 4 itu bisa juga ngeklik ke bit.ly/FOC4-5 itu ada informasinya di layar ya, jadi bisa langsung diklik atau hubungi nomor handphone yang ada di layar. Buat teman-teman juga yang pengen pada pengen banyak pertanyaan di luar dari sesi hari ini, itu sebetulnya bisa juga gabung ke Telegram channelnya Foodies. Di sana kita biasanya aktif untuk sharing ilmu-ilmu, kemudian juga sharing beberapa ebook gratis dan beberapa informasi-informasi seputar kuliner. Baik itu mengenai tren atau misalkan mengenai tips-tips untuk mengembangkan bisnis kuliner. Kita masih nunggu Van tersambung ya. Memang kayaknya kurang bagus. Kita tunggu. Bentar ya. Kita tunggu lagi. Saya akan coba invite ulang ya. Kayaknya di sana mungkin kurang bagus sinyalnya. Nah, hai Van. Good. Masih muter-muter. Tapi kayaknya suaranya udah lumayan. Suara sih kedengeran, tapi gambarnya aja freezing. Tapi coba ngobrol aja deh. Nanti kalau misalnya memang hilang, nanti aku akan bilang.
Tapi ini Okay. gambarnya freezing. I'm like literally next to the modem, so it should be. Good. Soalnya di aku Cici HD banget, udah jelas banget. Oh, kalau gue nya jelas ya? Iya, jelas banget. Gambarnya I juga don't know why. gerak. Jelas banget, iya. Oke. Sorry, soalnya kalau di aku fun-funnya freezing gitu, masih muter-muter. Tapi nggak apa-apa. Kita Aduh, I'm so lanjutin aja lah. sorry. I hope everyone can see me. Si, oh lihat, tapi diem gitu. Oke, Oh, lanjut aja ya. Kita coba Iya, lanjutin. sorry. Oke, Mm-mm. tadi sampai tentang, gini. Berarti sebetulnya tadi kalau Patty's Pizza kan tadi Van bilang exit dulu untuk ngerapiin atau untuk apa, Van? Iya, kita mikir mau ngerapihin, terus juga maybe dari sisi brandingnya tuh mau lihat apa sih yang bisa kita lakukan untuk kayak biar kita bisa compete lagi gitu. Like we were losing money, so we realize that kita memang harus lihat ulang nih whether apa sih yang kita salah, terus apa sih yang kita lacking gitu. Jadi kita lagi re-evaluate itu, and hopefully di 2021 kita bisa buka lagi di Jakarta. Jadi memang equipmentnya semua aku simpenin baik-baik. Amin. Semoga bisa buka lagi. Nah, kalau untuk minuman dulu ceritanya gimana ya? Kok bisa kepincut bisa jatuh cinta sama Sing Putang tuh gimana ceritanya? Ya, jadi aku itu kan waktu itu lagi hamil, terus pas di Singapura tuh aku suka banget minum boba waktu itu, kayak bener-bener kayak everyday I would look for it gitu. Terus akhirnya pas abis melahirkan kan agak sumpek tuh ya, berapa bulan pertama cuman nyusuin di rumah gitu. Terus akhirnya aku bilang, yaudah deh yuk kita jalan-jalan ke Taiwan gitu. Terus memang waktu itu aku udah naksir dengan idenya bisnis minuman karena lebih gampang di manage, lebih fast moving juga dibanding makanan kan gitu. Jadi abis itu we found out Taiwan is actually a great country to visit with a baby gitu, karena dia bener-bener baby friendly. Jadi akhirnya we went to Taiwan, terus abis itu kita cobalah semua boba-boba di sana, dan when we tried Sing Putang kita jadi kayak suka banget. Iya, jadi akhirnya kita coba ngobrol sama ownernya Sing Putang, terus ketemu kontaknya, kenalan, terus akhirnya hari inilah kita bawa ke Indonesia. Oke, berarti sebenarnya pasti harus dari cinta dulu ya sebenarnya kalau misalnya mau bisnis makanan atau minuman ya. Iya, I think F&B the core is that if kalau misalnya kita sendiri nggak suka dengan produk kita, bakal susah banget marketingnya itu, karena competitionnya kan very tight ya kalau di F&B gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak genuinely suka, kayaknya otaknya kurang muter gitu. Bener, setuju. Nah, Van, cerita dong, kan pas kemarin pandemik itu kan kita semua tahu lah ya, kita sama-sama PSBB semua, kemudian kondisi outlet juga kemarin kan pada nggak bisa open ya, maksudnya nggak boleh dine in, nggak boleh buka gitu. Nah, kalau outlet Sing Putang itu jadinya gimana ya? Soalnya kalau gua nggak salah nih, tapi correct me if I'm wrong ya, Sing Putang itu kan mayoritas adanya di mall-mall ya, which is mall-mall itu kan pada disuruh tutup gitu kan sama pemerintah. Nah, cerita dong waktu itu jadinya gimana gitu kan? Apakah apa strategi yang dikeluarin sama Sing Putang, yang dieksekusi sama Sing Putang sih? Kita sih pas awal-awal PSBB kita jujur kaget. Kayaknya nggak kepikiran di pikiran aku tuh kalau mall tuh bisa tutup gitu. Karena kan mall itu kan mau sampai tanggal merah juga kita on terus gitu kan. Jadi pada waktu itu sih memang decisionnya waktu itu mallnya bilang kalau tetap kita mau buka, mungkin bisa diperbolehkan, tetapi cuman untuk take away saja seperti GoFood gitu. Nah, jadi waktu itu kita consider should we go or should we hold dulu and like tutup and reevaluate everything gitu. Dan akhirnya I can say 90% dari toko kita itu akhirnya ikut tutup dengan mall tersebut gitu. Jadi di minggu ketiga Maret ya, if I'm not mistaken gitu. Waktu itu sih kita concernnya gini, kalau misalnya kita nggak sure how we can protect our employee, gimana caranya kita protect our customer. Waktu itu aku cuma mikirnya as simple as that gitu. Jadi waktu itu berita juga masih simpang siur tentang COVID itu, terus akhirnya kita decide
oke lah, let's just take a break, and then selama masa itu kita evaluasi ulang cost apa aja sih yang bisa kita kurangin. Kadang kan ketika bisnis lagi jalan tuh cost nggak berasa ya, especially when the cash flow is good gitu. Jadi akhirnya kita ya lihat apa sih yang bisa kita kurangin, terus dari sisi kayak karyawan SOP apa sih yang bisa kita reintroduce dan lain-lainnya gitu. Dan itu even menurut aku sampai sekarang SOP new normal tuh kalau ada yang bilang udah selesai, menurut aku justru dia miss sih. It's something yang ongoing and it's something yang fluid, yang kita tuh harus ngelihat situasi sekarang seperti apa dan apa sih yang bisa kita lakukan gitu loh. Jadi akhirnya kita tutup 3 mingguan, terus kita baru buka lagi di 17 April waktu itu. 17 April, oke. Iya, itu yang, jadi hampir sebulan. Ngikutin ngikutin buka mallnya berarti ya? Belum. Waktu itu mall kan baru buka tanggal 15 Juni kemarin tuh, Ci. Jadi kita akhirnya baru open untuk GoFood, untuk take away gitu di tanggal 17 April. Jadi kita dapat izin dari mallnya untuk tetap beroperasi ketika mereka tutup. Oh, I see. Dan I feel like it was a good decision karena jadi kita udah lebih ready ketika mallnya itu buka gitu. Karena kalau waktu itu kita langsung ikut buka tanggal 15, kayaknya agak kewalahan. Because by the time tanggal 15 kemarin mall buka, kita tuh udah tahu antrian harus seperti ini, terus kayak shield, counter shield, cashier shield gitu-gitu, itu kita udah tahu that we have to use gitu. Iya. Oke. Berarti Berarti sebenarnya memang thanks God lah ya, maksudnya bisa tetap buka sebelum mallnya beneran buka, and then itu kayak jadi exercise juga ya buat timnya Sing Futang ya, jadi latihan lah pada saat mallnya buka, jadi nggak langsung kaget gitu kan, banyak orderan gitu. Nah terus juga terus waktu itu juga pas baru buka tanggal 17 April tuh salesnya tuh jelek banget sih, kayak it was only like 10% of what we were doing gitu. Jadi we were a bit concerned juga kan, tapi thankfully pas 3 minggu itu tutup, kita came up with new product namanya Do It Yourself Sing Futang, karena we realize that kayaknya orang tuh pengen enjoy boba, tapi tuh nggak berani kan, karena waktu itu kan masih simpang siur nih, apakah makanan aman gak sih buat take away dan lain-lainnya gitu. Jadi akhirnya kita create this paket gitu, biar orang tuh di rumah bisa masak bobanya dengan instruksi yang sangat amat simple dan bisa enjoy tanpa ada risk terpapar virus tersebut gitu. Nah iya itu tadinya kalau Van nggak ngomong mau gue tanya soalnya, karena kemarin juga sempat lihat lucu juga ya, ada DIY gitu kan, jadi diajarin. Nah tapi itu ide itu awalnya kepikir dari mana sih, kok bisa gitu kepikir bikin DIY itu loh? Iya, pertama sih memang kita di rumah suka ngambil boba dari toko yang sisa malam itu untuk kita bawa ke rumah, terus kita masak pakai wedang jahe gitu sih. Jadi memang it was a personal experience gitu. Terus aku juga kan, I have a 2-year-old boy. So I was running out of ideas. Aku mau ngapain lagi ya nih sama nih anak, kan lagi di rumah doang gitu, and dia tuh kayak energinya banyak banget gitu, and I need some activity to do with him gitu. Jadi memang kita before kita mulai jualan DIY itu kita udah main gitu loh di rumah, masak-masakan boba gitu. Terus aku juga lihat ada another brand overseas yang do that but in a much bigger scale, yang satu packnya tuh bisa 30 glasses gitu, dan itu actually selling quite well untuk kantor-kantor yang mungkin masih beroperasi pada saat itu gitu. Jadi aku pikir we can package it in a smaller version, karena kan pada waktu itu kan masih PSBB, terus orang di rumah kan paling satu keluarga 4 to 8 people gitu. Jadi akhirnya kita bikin small package-nya itu buat 4 orang, big package-nya itu buat 8 orang aja, so that it can still be affordable gitu. Oh berarti sebelum ada paket DIY yang kecil itu ada yang besarnya ya? Enggak, jadi aku tuh lihat ada brand lain di negara lain tuh yang mengarah ke DIY gitu. Jadi
Mirip-mirip sih, tapi agak beda karena dia tuh paketnya yang gede gitu. Jadi dia langsung pakai satu packagingnya boba yang memang dimasak di tokonya dia, dijual ke publik gitu dengan instruksi gimana cara masaknya. Cuman kan itu sekali masak bisa 20-30 cup kan, dan itu menurut aku kebanyakan gitu untuk dikirim ke rumah. Jadi akhirnya the DIY yang kita bikin itu kita bikin untuk family size gitu. Berapa cup tuh kalau yang pas family size? Jadi ada yang 4 cups, ada yang 8 cups. Jadi kita cuma 2 macam itu aja sih, 4 cups or 8 cups. Berarti itu mungkin salah satu strategi juga ya waktu beradaptasi sama kondisi PSBB kemarin ya? Yeah, we have to karena the sales were really bad. We have to because the sales were really bad, and the problem is di Instagram kita semua pada bilang kangen banget nih sama Sing Futang, pengen minum gitu, tapi nggak berani gitu. Jadi makanya right after we launch the DIY itu sales kita balik close to 40%. Close to 40. Berarti bisa dibilang si DIY ini sebetulnya ini ya salah satu survival mode-nya Sing Futang kali ya? Iya, gara-gara itu kita bisa bayar gaji sih, to be honest sih. Ada lagi nggak, Van? Maksudnya berarti kan survival mode-nya pas waktu PSBB kemarin berarti ada paket DIY tadi. Ada lagi nggak selain yang DIY? Ya, sisanya sih kita pikirin dari sisi operational. Aku challenge mereka gitu. I'm like, what can you do to make sure that when you reopen itu rasanya sama? How can you know, we cannot retrain everyone at the same time gitu. Jadi kita lihat framework training kita seperti apa, lalu kita benerin, and then we actually successfully went paperless from tanggal 1 Juni kemarin gitu. Jadi during that PSBB to cut cost, kita actually move our server dan lain-lainnya to Google Suite. Jadi sekarang kita in all stores everything is paperless and dan ke-update every night. Jadi kita nge-cut cost kayak ngirim-ngirim dokumen lah ke kantor dan lain-lainnya by going paperless gitu. Jadi intinya kita survival mode-nya waktu itu cost cutting, terus abis itu gimana caranya biar bisa survive sih through sales, makanya kita bikin DIY-nya. I see. Berarti sebenarnya yang dikerjain mungkin gini lah, aku coba summary dikit. Berarti buat teman-teman kalau misalnya kemarin PSBB kan kita sama-sama tahu lah semua pasti terkena imbasnya. Nah, ternyata yang dilakukan oleh Sing Futang ini cukup menarik nih sebenarnya. Jadi survival mode dia itu ada 2 sebetulnya. Itu adalah luncurin paket DIY yang itu pun sebenarnya terinspirasinya itu berarti lihat dari luar negeri sama memang sering dilakukan sama Van di rumah juga gitu kan, masak-masak boba dan lain-lain. Jadi ide itu sebenarnya nggak terlalu rumit, tapi dari keseharian pun sebenarnya bisa kepikir. Kemudian yang satu lagi itu adalah cost cutting dengan memberlakukan paperless, jadi kayak misalnya dokumen-dokumen itu tidak lagi mungkin di print atau dikirim secara fisik, dan itu meng-cut cost banget ya pada saat PSBB kemarin. Jadi survival mode-nya itu sebenarnya ada 2 lah, satu yang ke konsumen, satu lagi ke yang internal. Oke. Van, kemarin si Sing Futang nggak ikutan nih lunch minuman 1 liter kayak kemarin, heboh banget banyak. Gue penasaran aja gitu, kok enggak sih? Sebenarnya I thought really hard about it. Jadi DIY produk kita itu aku tuh bisa langsung launching untuk seluruh Indonesia, semua store Sing Futang Indonesia, karena semua bahan-bahannya itu sudah ada di toko. Boba yang kita pakai di toko, gula yang kita pakai di toko, dan packagingnya kita memakai cups yang kita memang gunakan untuk minuman gitu. Jadi itu tuh tidak ada penambahan capital SKU sama sekali untuk tidak ada penambahan capital sama sekali untuk mengeluarkan menu baru itu gitu. Dan menurut aku at that time kalau aku reintroduce anything yang menambahkan capital itu kasihan gitu, karena I was telling everyone, and even from our own direct operated store tuh kita nggak mau PHK gitu. So I think we have to be very stingy about all the money that we spend at that time gitu. Nah akhirnya kenapa kita decide untuk enggak, as simply because kita merasa it's not a great addition gitu dengan capital yang harus dikeluarkan gitu, karena kan botol itu waktu itu rebutan ya, semua
semua Iya, brand was iya. ngeluarin 1 literan gitu. And to be honest, aku udah di PHP-in kayak sama 3 supplier, kayak aku nanya harga and availability-nya tuh they can't even commit to a 1,000 bottles gitu. Sedangkan I need more kan. Jadi at that time terus aku pikir ya udahlah, let's just take what we have, and plus Iya. I personally wouldn't drink boba for 1 liter in one go. And like Iya, 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 boba iya, is iya. not, and boba is not a product yang you're supposed to like keep di chiller di kulkas terus baru diminum, itu jadi nggak enak gitu. Jadi what's the point gitu? I think Iya. I think it works better for coffee, like even my husband Yeah. buy the 1 liter coffee gitu. Jadi Yeah. at that time I just feel like I don't think boba is the way to go dengan untuk dessert Yeah. seperti itu gitu. Jadi akhirnya kita stick with the DIY. Mm-mm. And basically we just want to use what we have and Yeah. spin it aja gitu to survival mode, dibanding nambahin cost lagi, dimana kita juga nggak tahu nih apakah akan menjual or not, and I personally wouldn't buy it gitu. Jadi ya akhirnya we just drop it. Oke. Berarti sebenarnya pertimbangannya ini keren banget nih. Pertimbangannya berarti idenya itu bagaimana caranya agar nggak nambahin SKU, jadi nggak nambahin capital baru untuk si cabang-cabang ini. Dimana kalau misalnya semua barangnya udah ada, itu kan sebenarnya tinggal quote on quote kayak di repackage sebenarnya untuk DIY ya. Betul. Gitu. And I think sebenarnya the biggest mistake in F&B tuh karena kita kan raw materialnya banyak, and usually ada expire date-nya kan. And if kita keeps on by new menu, kita keeps on adding tuh jadinya ntar kita stock up juga susah kan. Jadi malah waste-nya malah jadi gede gitu. Jadi kalau misalnya that one new product nggak terjual dengan baik, malah jadi waste, kan jadinya you're losing money instead of Ya, benar. surviving. Malah nggak Iya. muter barangnya ya. Malah nggak Iya, muter, benar. numpukin barang, malah nambahin SKU, nambahin capital yang ketahan sih di outlet ya, Iya. atau di gudang. Dan kayak kita gitu, kalau kita mau pesan even 1,000 botol aja kan it's paid outright gitu. Jadi menurut aku at that time aku mendingan use that money to to bayar gaji. Waktu itu paling susah bayar gaji. Iya, benar-benar. Iya. Understand banget lah itu mah, gaji itu kayak satu poin yang kayaknya harus dibayar, tapi harus cari cara gimana caranya agar si profitnya itu ada untuk bayar itu kan. Iya, makanya. Iya. Jadi ya waktu itu kita decide untuk nggak cocok juga kayaknya. Nah, terus kalau di tim internal sendiri, ada nggak sih protokol atau SOP baru yang dijalankan? Banyak banget, and even sampai sekarang pun kita masih belajar lagi, dan kita tetap challenge ke masing-masing tim adalah how we can be better juga sih. So kita sih sebelum corona ini memang kita udah pakai glove always, kita udah pakai tadahan mulut, masker tadahan mulut, and we always use hat juga gitu to make sure that no cross contamination gitu. But then now you're expected more kan. Jadi tadinya kan area bakar-bakar minuman kita kan kebuka, so customer can enjoy the smell and everything gitu. Akhirnya for now kita barricade semua, kita bikin counter shield gitu, so that people can still enjoy, but then nggak boleh deket-deket juga. Dari sisi antrian kita udah siapin tempat-tempat untuk ngantrinya juga. Terus juga dari sisi karyawan tuh kita perketat. Jadi pagi-pagi briefing, nggak boleh nih baju yang dipakai ketika lagi jalan pergi ke toko itu dipakai pas kerja. Jadi baju seragam sama celana itu harus diganti. To make sure that nggak ada, kalau di jalan kena kontaminasi apa tuh nggak masuk gitulah di toko gitu. And then kedua kita juga mengganti topi menjadi hairnet, lalu memakai face shield lagi on top of that. Jadi maskernya diganti jadi yang minimum kain, lalu kita kasih face shield gitu. Nah kita ketat banget, kalau ada yang batuk atau pilek ataupun misalnya lemes pun kita nggak kasih masuk. Karena like I feel like it's not just customer safety, but it's also my employee safety gitu. If they're not feeling well, they should really rest, even if it's not COVID. At least mereka bisa rest up and be healthy again gitu loh, karena we all need that right now kan. Terus dari situ terus kemarin saya pas buka Jogja nih kebetulan minggu lalu, semua karyawan kita coba untuk rapid test before opening, dan kita lagi lihat apakah ini bisa something yang kita bisa
luncurin ke seluruh toko. To be honest, all Mm. of my direct operator store sudah ada I beberapa see. yang sudah kita arrange untuk rapid test, and more coming this week and next week. But then untuk yang di Surabaya, we are testing PCR as well gitu. But then PCR is very expensive, jadi we want to Ya. see apa ya yang best suited for what we need right now gitu. Karena aku pikir kita nggak bisa lebay ya untuk in this Ya. case gitu kan. I feel like it's our duty juga gitu, because Ya. we serve food and it's, you know, customer enjoy-nya tuh nggak bisa pakai masker, customer tuh exposed gitu. Ya. So we have to make sure that we are doing our best gitu. Dengan tiap hari mikirnya cuma itu doang sih, PCR atau rapid atau Iya. Mahal ya. Mahal. mahal banget. But then makanya kita mikirnya mau pakai random sampling gitu. Jadi let's say if we have 100 employee, we test 20 to 30%, and then terus kita gilir tiap 2 minggu seperti itu. So as long as we are doing gitu. But then I have to admit it is very expensive, makanya belum 100% nih arahnya kita kemana, but at least we are trying gitu. Tapi ini untuk konsumen. Tapi ini untuk karyawan yang rapid test itu karyawan yang baru untuk opening atau yang udah ada juga di rapid test juga? Kemarin yang Jogja memang karyawan baru untuk opening, kita baru buka cabang baru. Tapi cabang-cabang yang sudah ada pun udah sekitar, I think up till today udah ada 15 orang yang kita rapid test. Untuk di kantor semuanya sudah di rapid test juga. And kita makanya lagi mau coba yang di Surabaya, ada yang ngidein untuk PCR. Jadi kita lagi kontak ininya sih to try maybe do a few and see, to compare aja gitu resultnya gimana, apakah memungkinkan. Karena PCR tuh resultnya lama ya. I think that's what makes it hard menurut aku untuk dipakai di F&B ini. Oke. Nah, terus kita move to next topic deh. Kalau misalnya untuk eksternal, tadi kan untuk internalnya Singputang berarti. Kalau untuk eksternal nih kan kita kan sekarang udah new normal yang baru. Nah, gimana sih caranya ngejaga engagement dengan konsumen-konsumen? To be honest, I feel like the customer has been very engaged even past PSBB, because you know they have nothing. Mereka lebih di rumah, you know, even they work from home. I think the usage of Instagram really increases at that time. Jadi waktu itu yang kita lakukan untuk di posting-postingan kita, kontennya itu kita ganti jadi kayak, oh kemarin tuh di cancel nih ujian nasional, terus kita jadi mengeluarkan soal-soal ala ujian nasional dengan soalnya beneran, soal matematika beneran dan lain-lainnya, cuman kita ganti jadi berapa cup Singputang dan lain-lainnya gitu. And itu kita responnya banyak banget. Jadi at that time meskipun kita tutup, we still try to to entertain lah at that time, entertain our customer, since I think my creative team and my agency juga bosen kan di rumah, so they're like okay, let's do something fun gitu. And we think by being honest and like very informative aja gitu, karena I feel like the biggest problem at that time was the flow of information gitu. Karena contohnya tadinya buka jam 10 sampai jam 10, terus sekarang buka dari jam 12 sampai jam 6, terus tiba-tiba minggu depannya bisa buka lagi dari jam 11 sampai jam 7 gitu. Jadi kan informasinya tuh berubah terus gitu. Jadi at that time aku cuma bilang ke my team kayak just make sure any changes kita harus post, and like any questions kita kalau bisa jawab as soon as possible gitu. Karena aku bisa kebayang sih kalau jadi customer, aku pengen beli Singputang tapi aku nggak tahu Singputangnya kapan buka, cabang yang ini buka nggak ya, cabang yang itu buka nggak ya gitu. Jadi at that itu kalau nggak di attend kan nggak jadi sales kan. Jadi fokusnya waktu itu ke situ sih, updated information. Nah, Van, ini kan kita sama-sama tahu lah sekarang PSBB udah mulai longgar, kemudian kan ini new normal yang baru ya, kita belum pernah ngerasain new normal ini kecuali sekarang kan, ini benar-benar perdana banget. Nah, kan kalau kita ngelihat bisnis boba itu kan kayaknya sebelum PSBB pun kayaknya cukup banyak ya yang bikin boba-boba juga. Nah, kalau dari lo nih gitu, maksudnya ngelihat ke depannya banget nih, ke depan ini nih si bisnisnya itu akan makin membesar atau seperti apa, dan mungkin pengen tahu juga dong kacamatanya Van ini kalau ngelihat kompetitor yang ada lah, maksudnya bukan kompetitor lah, mungkin teman-teman lain yang bikin boba juga, lo ngelihatnya ini sebagai sebuah tantangan, ancaman gitu, atau justru good semua bikin aja boba biar marketnya makin gede gitu. Nah, kedepannya gimana, Van?
I cannot say good semua bikin boba aja enggak sih, ya. because at the end more competition is harder gitu. But Ya, ya. but having competition is good, because then it keeps you grounded. Jadi we keep pushing ourselves to innovate, and I think that's what customer expect juga gitu dari kita. Kalau dari kacamata aku, untuk di bisnis F&B there's no end. I think people Ya. judge right timing itu, for me it's right timing, for you is late or gimana, itu beda gitu dari tiap-tiap orang. So there is no way I can stop the competition from coming. But at the end, those yang akan excel pasti yang memang dari sisi operationalnya itu kuat. Karena F&B itu kan kita deal with customer service, and we deal with taste, and then we deal with a lot of after sales service yang mungkin orang tuh nggak ngeh gitu, that you know that after they eat, if they have any feedback dan lain-lain, itu kita benar-benar harus attend to it gitu. Jadi at the end I think the players that will stay and will succeed itu memang fokusnya akan ke operational gitu. Jadi aku makanya ketika PSBB kemarin, the team that I challenge the most is my operational team gitu, sampai akhirnya they come up with this exam base. Tiap bulan tiap bulan tuh karyawan harus dites to make sure that SOP tuh mereka hafal luar dalam, and the test is actually very hard. Even aku aja kurang bisa dapat 100% to be honest. But we expect our employee to get 100% gitu. Terus dari situ iya, karena as brand grows, banyak yang ngomong, aduh di toko ini beda ya rasanya sama di toko ini, di toko ini beda ya sama di toko ini, and we take those comment tuh very very seriously gitu. What happened? Kenapa bisa beda? And we get down to like the SOP, have you udah rilis lagi belum? Apa yang salah dan lain-lain gitu. Karena customer expect that kan, you know, like when you go to warung abnormal, Ci, you know, you expect to see the same menu and to taste the same menu kan, gitu. Jadi at the end of the day, those brands yang bisa carry that out, itu yang akan succeed gitu. Nggak cuma di bisnis boba doang, I think in all F&B it's like that gitu. Karena ketika ada satu F&B yang sukses, pasti dalam 2 minggu udah banyak yang nge-copy gitu, dan nge-copy F&B itu cepet banget gitu. At the end, sisanya tinggal beneran bisa apa enggak gitu. Oke. Nah, berarti ya memang berarti sebenarnya di idenya itu benar-benar harus harus sebenarnya kalau dibilang happy banyak orang masuk sebenarnya enggak juga, tapi bahwa kompetisi itu benar-benar kayak cambuk kali ya kita nyebutnya. Misalnya lo membuat kita itu semakin bergairah lah. Apa sih, semakin senang lah, karena kita jadi makin ditantang untuk bikin mungkin ide-ide baru, atau misalnya strategi-strategi apa sih yang harus kita keluarin lagi, apalagi nih, karena memang benar sih kompetitor itu kalau di kuliner itu kan sangat-sangat cepet banget untuk ngopi-ngopinya ya gitu. Nah terus ada lagi nih yang gue mau tanyain. Nah kalau menurut Fan ya, nge-launching menu baru apalagi saat-saat kayak sekarang itu good or not good, atau justru sebenarnya ini bisa jadi salah satu strategi untuk bring back the customer? Aku personally, kita ada keluarin menu baru untuk ulang tahun Sing Futang kemarin. Jadi bulan Juni lalu memang kita turn 1 tahun ya di Jakarta, di Indonesia. Kita ngeluarin menu Panna Cotta Boba Series. Jadi it's dessert on the go, so people can enjoy dessert dengan kita. Semua orang bingung kenapa saya ngasihnya sedotan bukan sendok. Gitu. Karena menurut aku sekarang makan sama sendok tuh susah. Even aku kalau mau makan di luar itu aku kayak mikir, aduh harus jelasin ini. Jadi kan kayak repot gitu kan. Jadi aku pikir okay, dessert on the go, so we give the sedotan. The panna cotta should be soft enough untuk customer nyeruput aja, and they can enjoy this panna cotta, and terus tinggal buang aja gitu tempatnya gitu. Nah jadi menurut aku sih new menu will be needed gitu, karena new normal itu calls for new kebiasaan gitu. Jadi yang tadinya customer suka duduk-duduk, nongkrong dan lain-lain, ya sekarang they need more reason for them to duduk-duduk and nongkrong gitu, and to make them duduk-duduk dan nongkrong is even harder gitu. So I think all businesses should like mikir gitu, apa sih yang kita udah punya sekarang and how can we repackage it gitu. Karena sebenarnya panna cotta dan boba di menu kita tuh sudah ada dari pas kita buka, tetapi sebagai topping minuman. Iya, dan sekali lagi di menu yang ini sebenarnya kita masih spin off dari bahan-bahan yang kita sudah ada. Tapi bahan-bahan yang sudah kita ada, tapi kita menyuguhkannya tuh dengan cara lain gitu.
Iya, I see. Berarti benar-benar, duh, gila, maksud gue ini benar-benar kreatif banget ya. Maksudnya berarti benar-benar dari SKU yang udah ada itu kayak di repackage lagi jadi macam-macam. Jadi sebenarnya kalau nge-launching menu baru itu sebenarnya is a good things ya. Iya, I think kalau Jadinya. sekarang gini, kalau kita tidak memberatkan kitchen kita, apa salahnya kita nyoba? Sebenarnya kan there's nothing very close to zero lah untuk modalnya kan. Maybe a bit of time with your team untuk come up with the photo dan lain-lainnya gitu. Tapi dari sisi capital kan bisa very minimum gitu. Jadi kalau menurut aku sebenarnya kiblatnya harus diubah aja sih, ngelihat apa sih yang kita udah punya, yang kita udah ada, terus gimana biar kita bisa survive dari situ gitu. Ya, it's a good thing sih. Maksudnya ini benar-benar bisa dijadiin inspirasi banget sih buat teman-teman foodpreneur yang lain gitu, bahwa ternyata lo tuh kalau ngeluarin something new itu inovasi baru itu nggak harus dengan nambah lagi, tapi benar-benar harus muter otak, ngutak-ngutik kali ya, secara operasional, secara mungkin product and development kali bisa dibilang. Jadi benar-benar bisa dilakukan tanpa harus nambahin SKU yang ada, tanpa harus tambahan modal baru untuk pengadaan yang baru, tapi bisa dengan memanfaatkan barang-barang yang udah ada, SKU yang udah ada, cuma komunikasinya aja berarti yang bisa dibikin seolah-olah ini benar-benar brand new banget gitu dari Singputang. Padahal sebenarnya Panakottai juga udah ada dari dulu ya. Iya. Orang nggak nyadar aja. Aku juga ngeliat tuh sebenarnya banyak sih sekarang yang kayak restoran-restoran yang tadinya sit down dinner, you know, or like sit down lunches gitu, and mereka actually pelopornya banget nih, yang kayak ngeliat di gudang dia ada apa, terus gimana cara mereka bisa you know, masak itu dan ngeluarin gitu, ngejual itu gitu. Dan mereka kan akhirnya banyak yang ke bowl tuh, jadi kayak on rice, misalnya tadinya masak sapi lada hitamnya di tengah, sekarang sapi lada hitam on top of the rice gitu, jadi kayak di simplify terus di ini. Jadi menurut aku itu bagus banget sih, karena at the moment memang kan customer behaviornya sudah berubah, jadi ya kita packagingnya juga harus berubah. I see. Ini keren banget nih. Nah, terus nanya dong, ini gue beneran nanya sih. So far kalau dari yang pengalaman yang udah dijalanin gitu ya, promo apa sih sebenarnya yang paling efektif untuk bisnis minuman yang Fan lihat? Apakah itu diskon atau bikin paket atau sharing lah gitu dari pengalaman? Memang kalau diskon tiada tandingan ya. I think memang lure-nya itu gede banget nih ke customer dengan diskon. Tetapi untuk diskon itu kita dari sisi F&B harus hati-hati ya, karena kita nggak mau sampai jatuh di kombinasi di mana saya cuma mau beli A kalau lagi diskon, which is banyak banget. Perang harga. Iya, even I have my list, you know, when you're on discount, I will definitely buy you gitu. So I don't think that's healthy sih sebenarnya from the business point of view gitu kan. But one thing that Singputang learn dari awal itu adalah merchandise can have a lot of effect on our sales gitu. Jadi kita tuh ketika kita grand opening, we have merchandises, and even ketika kita kemarin ulang tahun, we decided kita bikin masker. Itu kalau misalnya ke depannya customer pakai masker itu ke toko, itu langsung dapat diskon 10% on the next purchase gitu. Dan itu akhirnya bikin customer tuh pakai merchandise kita gitu. Jadi kayaknya udah, kalau kalian bikin merchandise mungkin boleh dipikirin nih ke depannya apa sih yang bisa didapetin dari merchandise ini gitu. Karena kalau misalnya cuma sekali doang ya udah gitu, terus nggak dipakai lagi gitu. Terus juga kan kita mau encourage people to wear mask kan keluar. Jadi we give them more reason to wear the mask gitu. Okay, dan itu kita sold out sih. Itu kita sold out masknya waktu itu. We printed 10,000 mask, and itu at the moment I have none. Even for myself udah nggak ada. Dapat satu doang kemarin. Tapi ini dijual di outlet-outletnya juga ya berarti ya? Kita nggak jual. Jadi waktu itu pas untuk ulang tahun, idenya aku adalah aku pengen bikin different packages, promo-promo setiap weekend. Biar customer tuh bisa nyobain minuman lain kita, nggak cuma brown sugar doang, dengan harga yang bisa lumayan pocket friendly gitu. Nah jadi kita bikin tuh tiap weekendnya ada promo yang beda, sampai terakhirnya baru beli 2 gratis 1 brown sugar boba kita gitu. Nah itu untuk setiap pembelian paket tersebut dapat maskernya. Oh, I see. Jadi benar-benar kalau mau bikin itu kan bisa dibilang kayak giveaway kali ya. Jadi kayaknya lesson learned di sini, kalau mau bikin giveaway pun itu jangan cuma asal bagi-bagi aja, tapi mungkin di package dalam sebuah campaign. Karena kan
Tadi tujuannya bagi-bagi masker itu tadi dengan package misalnya, dengan package, and then pengen bikin orang itu pakai terus kan gitu ya. Betul, Jadi betul. pengen pakai. Iya, bikin jadi nggak orang pakai sia-sia. terus. Soalnya kan Iya. merchandise juga mahal. Yes, betul, benar. Iya, merchandise tuh mahal banget gitu. Jadi we have to make sure that the customer use it gitu. Kalau nggak jadinya cuman ngabisin uang doang. Nah, terus ini ada lagi yang gue juga pengen nanya sih, sebenarnya penasaran kan. Kalau lihat dari Sing Futang kan dari Taiwan kan ya, benar ya. Nah, kan kalau misalnya gue waktu itu pernah sekali jalan-jalan ke Taiwan, memang kalau misalnya di sana itu kan kayaknya apa namanya ya, experience-nya itu kan dapet banget ya kalau di Taiwan. Nah, lu tuh ngelihat apa sih gitu, maksudnya waktu dulu ngambil Sing Futang itu kan tadi yang lu cerita pas lagi di Singapura tadi, ngerasa oke nih, bagus nih konsepnya gitu, customer experience-nya, and then lu bawa itu ke Indonesia gitu. Karena mau tahu dong kalau menurut Fan ya, sepenting apa sih sebenarnya experience customer journey di Sing Futang? Penting banget. Dari pertama kita kayaknya bisa dibilang suksesnya dari situ sih. Karena satu kan kita memang ada poinnya, kita bikin boba sendiri di toko everyday and it's fresh gitu. Jadi kita kasih open kitchen so you can see that the pembuatan boba kita itu hygienic, but also kita nggak nambahin any chemical. Bener-bener cuman tapioka sama brown sugar doang gitu. Lalu di depan di woknya kan kita aduk-aduk brown sugar tuh di situ memang untuk menghangatkan, to make sure the boba stay soft gitu. Jadi itu customer juga itu menjadi daya tarik yang sangat amat lebih, karena pada saat itu belum ada tuh yang goreng-goreng boba di depan customer gitu. Itu baru Sing Futang doang gitu. Terus on top of that, setelah bobanya ditaruh di cup, kita bakar-bakar lagi atasnya sama brown sugar. Jadi itu sebenarnya in one cup you get brown sugar yang udah digodok, brown sugar yang udah di stir fry, terus udah gitu brown sugar yang dibakar atasnya. Jadi you get 3 different flavor which makes Sing Futang very different gitu. Jadi kita kalau waktu itu akhirnya milih untuk nutupin nih, bangun toko kan murah ya sih kalau tertutup. Yang mahal itu ketika terbuka gitu sebenarnya. Jadi kaca-kaca itu mahal loh, seinget gue. Oh, mahal banget. Kaca itu mahal banget emang. Mahal. Yang bilang bangun island itu murah, waduh, belum tahu dia. Belum tahu dia. Kali punya. Iya, makanya. Iya, jadi jadi akhirnya kita decide untuk kebuka semua, dan kita juga bawa even kayak claw machine ketika kita grand opening, so that customer abis beli minuman sambil enjoy bisa main-main claw machine untuk dapetin hadiah gitu. Jadi I can guarantee at least claw machine yang mesin capit itu loh, Ci. Kita terkenal banget mesin capit-capitnya. Iya, tahu. Iya. Jadi I can guarantee dari kasir sampai ngambil minuman sampai ke claw machine itu kayaknya HP dipakai buat foto doang gitu. Jadi mereka bener-bener in the zone, terus mereka fokus gitu kan. Terus sampai ada yang di TikTok kita you can see orang sembah sujud gitu di Bandung gitu, Ci, ketika terus pas dapet kayak loncat-loncat gitu. And it's not about hadiah apa sih yang bisa didapat dari mesin tersebut gitu, tapi lebih kayak ke experience-nya gitu, something yang bring back memories gitu. Jadi makanya kita suka banget sih, Ci, event-event yang bikin customer tuh in the zone banget gitu. Iya. Jadi benar-benar experience banget ya dikejar ya. Jadi mereka juga willing untuk bagiin itu, sharing lagi, reshare and reshare terus gitu kan, sebenarnya apa yang mereka rasain di outlet kita. Iya, kita pengen mereka tuh merasa happy, Ci, karena kita kan Sing Futang itu kan to spread happiness kan, it's a happy place gitu. Jadi kenapa we came up with all this, maybe marketing yang mungkin sebenarnya nggak terlalu lazim untuk F&B gitu, karena we thought why not gitu, it's I think when they are happy and then minumannya enak, kayaknya it's automatically nggak usah disuruh balik juga they will come back. Ya produknya juga emang bagus lah ya gitu, maksudnya produknya juga unik ya. Ya aku sih memang cinta banget personally with my product gitu. Kalau nggak aku beli bawa ke Indo, nggak aku beli bawa ke Indo. Iya. Setuju, memang benar. Nah, Van, ini nggak cerita dong buat teman-teman yang baru mulai atau baru mau banget buka bisnis kuliner atau minuman gitu. Apa sih yang harus disiapin sama mereka? Mental satu. Capek sih. Mental. Iya. Double tal nih, Ci. Mental and capital. Nah, mental dan capital 2 nih. Apa lagi selain terus mental sama waktu. capital?
waktu, Ci. Karena it will take a lot of your time, a lot. And then grit sih, jadi jangan nyerah gitu, karena attack-nya itu benar-benar dari kiri kanan, depan belakang, atas bawah, it's never ending. Even as simple as nyari tempat aja tuh rebutan. The good places are like rebutan banget gitu. Jadi harus and care about your customer. I can see a lot of brands really excel simply because mereka benar care sama customer mereka dan karyawan mereka gitu. And I think that's the key gitu, karena we are dealing with customer service, so our employee needs to be happy as well in order for our customer to be happy. Iya, benar-benar setuju. Jadi benar-benar care-nya itu bukan cuma buat ke customer-nya aja, tapi internalnya juga harus dibikin happy dulu, karena mereka yang deliver happiness itu sebenarnya ya. Iya. Terus kalau fokusnya cuman ke omset terus, jadi nanti fokusnya bukan ke quality gitu. Sedangkan F&B tuh kalau quality-nya udah drop aja sedikit, itu udah susah untuk bring back customer, tuh mahal banget. Iya, betul. Iya. Nah, terus ada lagi nih. Ada nggak, Van, pesan-pesan buat teman-teman foodpreneur yang lagi nonton untuk saat ini dan di masa yang akan datang? Ya, challenge yourself. I think the old ways, even right now I'm still learning apalagi sih yang berubah. Terus tiba-tiba nyadar tuh baru kayak, oh my god, ini ternyata udah nggak bisa lagi kayak begini gitu. Jadi if you are entering right now, maybe sebenarnya kalian lebih banyak advantage-nya karena kalian tidak punya suatu kebiasaan yang sudah terbentuk gitu. Dan for us yang sudah jalan, justru kita lebih ke challenge gitu, karena kita harus ngubah banyak di sisi operationalnya kita gitu. Jadi jangan males ketika mau masuk itu, ya reevaluate everything gitu. Sekarang kalian kalau ke restoran, kalian apa sih yang kalian expect? Kalian kalau mau minum, apa sih yang kalian cek? Apakah kalian mau kasir kalian pakai glove? Apakah kalian mau kasir kalian nggak bikin minuman? Things like that tuh matters gitu. Jadi jangan mikir, oh orang lain kayak begini, gue juga gitu. Karena at the moment nobody knows what they're doing. I think everybody is just trying their best at the moment. Jadi ya memang kedepannya harus benar-benar challenge apalagi gitu, karena kan memang sekarang sih memang berubahnya cepat banget, dan untuk new normal ini juga memang kita sama-sama baru pertama kali nih ngerasain new normal yang kayak begini. Iya. jadi akhirnya benar-benar nggak expect lah, kita semua sama lah ya, nggak akan ada yang memprediksi bahwa tiba-tiba semua mall nggak boleh buka gitu kan, semua dine-in belum pernah kejadian kayaknya. Iya, makanya I cannot imagine the last time mall closes like that, mungkin tahun 98 kali. Itu pun nggak sampai 2 bulan, nggak sampai 2-3 bulan kayaknya. Sekarang kita 3 bulan ya sebenarnya. Iya, sampai 15 Juni. Nah, oke, Van. Ini kan waktunya sebenarnya udah mau habis gitu kan. Jadi jadi aku pertama nih thank you banget sih sebenarnya, cuma karena kayaknya ini teman-teman ngelihat fun-funnya itu kan freezing gitu. Jadi kayaknya ini pertanda sih, Van. Kayaknya harus ada sesi part 2-nya sih, Van. Iya, I'm so sorry loh, you guys. Berarti ini cuman liatin denger suara doang. Oh my god. Iya, makanya. Kayaknya ini harus ada part 2-nya. Semoga Van nanti diajak lagi. Bersedia nggak sih? Bersedia lah ya. Boleh Ci. Pengen banget soalnya menghadirkan lagi yang lebih seru lagi, nanti topiknya coba aku cariin lagi yang lebih seru lagi. Nah, Van, thank you banget hari ini udah bener-bener sharing-sharingnya luar biasa gitu, karena gue tuh bener-bener pengen tahu banget sebenarnya di balik Sing Futang ini kayak apa sih orangnya gitu kan. Dan pasti teman-teman foodpreneur juga pastinya penasaran banget gitu kan. Sing Futang tuh kan terkenal di mana-mana gitu. Pengen tahu ini tuh orangnya siapa, kemudian gimana sih trik-triknya gitu. Ternyata memang banyak poin-poin yang sebenarnya tadi bisa kita underline ya dari cerita-ceritanya Van tadi. Oke, Van, paling segitu dulu aja. Mungkin next time nanti aku akan coba invite lagi, mau ya? Iya, siap. And I'll make sure my internet is better. I'm so sorry, I don't know what happened. Gitu. Iya, soalnya ini freeze. Jadi tadinya biasa kita ada sesi foto, cuma ini kayaknya kalau ada sesi foto kurang asik soalnya nggak bisa bergaya. Aduh, sorry banget. Gak apa-apa. Oke. Paling segitu dulu buat teman-teman foodpreneur. Thank you banget sebesar-besarnya buat Van.
dan semoga tadi Pantis Pizzanya itu akan bisa segera buka, dan of course Singfuta Indonesianya tetap makin dicintai sama konsumennya, kemudian makin dikangenin juga sama teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Oke, segitu dulu dari saya. Amin. Thank you everyone. Banget. Thank you. Thank you banget Fan. Thank you banget teman-teman yang udah nonton kita selama ini. Selamat tidur gitu, selamat tidur, semoga bisa mimpi indah, dan jangan lupa tips-tips dan strategi yang tadi udah di-sharing sama Fan itu dicatat dan diimplementasikan. Oke, thank you, segitu dari saya. Bye. Thank you everyone. Bye-bye.